love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah bersedia nunggu. Kata siapa nunggu? GR banget nih ya Mbak Lucia. Enggak ya. Ya pokoknya saya sudah 1 bulan tidak membuat konten sama sekali, tidak membuat readingan sama sekali. Ya walaupun saya tetap bukain tarot untuk orang-orang yang memang mau ketemu sama saya kemarin-kemarin itu ya, tapi tidak divideokan dan tidak diposting di YouTube begitu ya. Oke, harap maklum karena saya seorang pekerja, seorang ibu, seorang istri, dan banyak hal di luar sana, di luar tarot yang harus saya selesaikan dulu supaya nggak kepikiran. Plus kamera rusak, mic-nya rusak, itu menyedihkan. Ya sudahlah ya, namanya juga kehidupan, pasti ada yang kayak gitu. Oke, anyway, sekarang saya kembali lagi di Light Angel Tarot, channel YouTube saya. Dan ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Taurus. Hai Taurus, teman-teman saya yang Taurus, banyak banget ya teman-teman sohib-sohib Taurus. Ini adalah bacaan atau pesan di bulan September. Kita lihat apa yang terjadi di bulan September untuk kalian yang Taurus. Saya ingatkan ini adalah general reading, jadi bisa meresonate bisa tidak karena banyak energi yang terbaca di situ. Oke, lanjut. Which one? This one. Oke. 3 aja, seriously? Need more. Yes, need more. Sebentar ya. Taurus. Baiklah, saya ambil semua ya. Ya, oke, semuanya. Ada 6 kartu. Yang pertama saya pakai Fairy Tarot deck. Yang pertama adalah 8 of Autumn. Dan ini adalah energi kalian. Hai, energi tanah, sesama tanah. Saya Virgo, kalian Taurus. Satu lagi adalah Capricorn, kita sama-sama tanah. Oke, apa yang terjadi dengan 8 of Pentacles atau 8 of Autumn? Biasanya bicara tentang financial. Kita lihat ya. Do more research before proceeding. Education in the form of seminar, going back to school, or apprenticeship. Excellence, craftsmanship, and long-term projects. Oke. Walaupun tidak spesifik disebutkan di sini tentang financial atau duit, ya, atau keuangan, tapi di sini berhubungan dengan project. Oke, untuk kalian yang berzodiak Taurus, ada beberapa project yang akan kalian kerjakan di bulan September. Begitu juga untuk kalian yang masih studi ya, masih melanjutkan studinya, masih berkuliah. Ya saya berharap bukan sekolah ya, karena anak sekolahan gak usah ngelihat beginian deh. Aduh, kalian masih terlalu muda. Yang saya harapkan yang melihat ini paling tidak sudah kuliah ya. Jadi pikirannya juga udah lebih dewasa dibanding anak kemarin sore yang harusnya masih belajar, masa ngapain mikirin kayak gini gitu. Oke, belum aja sih, belum sampai ke situ. Oke. Ya, untuk kalian yang berzodiak Taurus akan ada project-project atau proyek-proyek yang akan kalian kerjakan di bulan September, dan pesannya adalah riset dulu, dipelajari sungguh-sungguh sebelum melakukannya. Jadi jangan keburu nafsu, berpikiran bahwa ini bakalan cuannya gede nih, ini bakalan hasilnya bagus nih gitu, terus langsung tabrak lari aja gitu. Jangan seperti itu ya, harus diriset dulu. Oke? Pesan yang bagus. Yang selanjutnya masih tentang Pentacles atau tentang tanah ya. Three of Autumn. Follow your passion when it comes to your career. Ikuti passion kalian kalau itu berhubungan dengan karir kalian. Oke? Be the best at what you do.
lakukan sebaik mungkin apa yang kalian lakukan. Dalam artian, kalau kerja ya yang baik ya. Kalau kerja ya yang sungguh-sungguh gitu. Masih banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Untuk kalian yang sudah punya pekerjaan, pertahankan itu. Bersyukur bahwa kalian masih diberi kepercayaan untuk bekerja. Gitu ya. Oke. Being compensated for your creative talent. Untuk kalian diperlukan kreativitas dalam menghadapi apapun yang sedang terjadi. Terutama di bulan September itu akan ada Mercury retrograde di tanggal 27 dan itu akan mempengaruhi komunikasi, email dan sebagainya. Komunikasi dengan atasan juga. Jadi bersiaplah untuk itu. Tapi kan itu di akhir-akhir September ya. Jadi kalau awal-awalnya sih belum sampai segitunya gitu, tapi dampaknya kadang-kadang dampaknya sudah ada 2 minggu sebelum retrograde ya. Sedangkan retrograde itu, Mercury retrograde itu berlangsung hampir 1 bulan sampai Oktober nanti. Siap-siap aja, oke? Nanti akan ada bacaan khusus untuk Mercury dalam rangka Mercury retrograde. Di video yang selanjutnya aja ya. Kalau yang ini kita bacain aja dulu ya. Ini khusus September, oke? Balance kartunya Libra. Keseimbangan. Apa yang perlu diseimbangkan? Coba kita lihat. Take everyone's input into consideration. Merge viewpoint to create a better solution. Take your time, there is no need to rush. Oke, ini masih ada hubungannya dengan yang tadi, dengan yang pertama tadi. Banyak proyek, banyak hal yang kalian akan lakukan di bulan September, akan tetapi harus kalian pikirin lagi keseimbangannya. Apakah itu bagus untuk kedepannya, atau memang mengambil resiko terlalu berat, atau memang mengambil resiko terlalu banyak. Kalau itu yang terjadi, please jangan keburu nafsu. Jangan berpikir bahwa nanti hasilnya nih gede nih. Bisa, tapi bisa juga tidak. Supaya tidak zong, jadi pikirin dulu ya. Kemudian pesannya lagi, sorry saya nggak mau ke kartu yang selanjutnya, masih di sini. Apapun saran dari orang lain, masukan dari orang lain, coba dipertimbangkan. Karena itu bisa jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa merubah mindset kalian mungkin. Yang tadinya keburu nafsu untuk mendapatkan keuntungan besar, sehingga berpikir lagi apakah ini memang bagus untuk diteruskan atau tidak. Oke, so kalau kalian punya orang-orang yang care sama kalian, orang-orang yang sayang sama kalian, dan akhirnya orang-orang tersebut mau memberikan masukan kepada kalian, silakan didengarkan ya. Jangan mikir nggak mau nggak mau ngikutin saran orang, saya lebih tahu dari dia gitu ya. Ya mungkin kalian Taurus lebih tahu dari orang tersebut, tapi juga mungkin ada baiknya dipertimbangkan ya. Seenggak-enggaknya dipertimbangkan. Saya tahu kalian punya keinginan tuh kuat, berkeras hati kadang-kadang ya, tidak tergoyahkan ya. Taurus tuh seperti itu. Kadang-kadang jadi orang bilang batu banget nih gitu ya. Tapi saya tidak bicara dengan konotasi yang buruk ya. Karena keteguhan hati juga diperlukan loh. Dibandingin yang orang yang pelin-pelan, yang nggak punya pendirian, ya mendingan yang punya pendirian dong ya. Oke, so saya di pihak kalian Taurus. Oke. Yang kemudian adalah Nine of Winter, dan ini adalah energi udara. Unfounded fear, focusing on worst case scenario. Focusing on worst case scenario. Allowing worry to grow out of proportion to the problem. Oke, jadi nih, karena banyak project, karena banyak yang harus dilakukan di bulan September, itu menimbulkan kekhawatiran sendiri. So, ada hal-hal yang perlu, itu dia makanya tadi dibilang harus riset dulu.
Karena tampaknya ada sesuatu hal yang membuat kalian worry, yang membuat kalian khawatir, terus jadi mengacaukan segalanya gitu. Jadi ya memang kalau dibilang ikuti kata hati, dengarkan pendapat orang, menurut saya nggak ada ininya ya, nggak ada buruknya gitu. Lebih baik kalian mendengarkan perkataan orang yang ada benernya dan dijadikan bahan pertimbangan, dibandingin terus kalian cuekin itu sampai akhirnya malah jadi nggak ini ya, malah jadi nggak fokus, terus nggak apa ya, udah nggak fokus, terlalu worry, akhirnya malah berantakan semuanya gitu. Jadi emang bener-bener ini apapun yang kalian lakukan ya di bulan September tuh harus bener-bener diriset dengan baik gitu. Sorry ya, saya terdistrak sesuatu nih. Maaf, kadang-kadang gitu ya. Maaf. Oke. Fine. Kita lanjut ya. Ada Queen of Spring, ini adalah energi api. Energinya Aries, Leo. Okay. Believe in yourself. Wonderful people want to help you. Maintain a balance between work and home life. Oke, ini balance lagi. Balance disebut 2 kali nih. Jadi ada ketidakseimbangan di bulan September yang, oh my god, sebentar ya, sebentar. Kembali lagi ke bacaan kita ya. Tadi sampai di mana? Oh iya, ini ya, yang dibilang balance, keseimbangan lagi ya. Dan ini sudah 2 kali disebutkan tentang keseimbangan. Oke. Percaya diri itu diperlukan. Jadi di bulan September itu banyak proyek yang akan dilakukan oleh Taurus. Banyak hal juga, dan itu akan menyangkut hal-hal yang memang harus kalian lakukan, Taurus. Intinya adalah percaya diri. Satu lagi di sini disebutkan ada beberapa orang atau orang-orang yang luar biasa dan akan membantu kalian. Apapun itu bentuk bantuannya, itu nggak penting itu. Yang penting adalah yang harus kalian percaya bahwa kalian dikelilingi orang-orang yang baik. Ya, kalau memang kita hidupnya baik, kita memberikan kepada semesta yang baik-baik, yang kembali kepada kehidupan kita juga yang baik-baik, itu yang penting. Ada beberapa orang yang akan membantu kalian di bidang apapun. Catatannya, mungkin orang-orang tersebut adalah yang di luar ekspektasi kalian, Taurus. Ada yang pikir, loh, kok dia sih yang bantu, bukan yang itu gitu. Nanti akan ada perasaan kayak gitu ya di bulan September, oke? Lanjut dengan Six of Winter, ini juga energi udara. Jadi ada banyak hal yang menyangkut emosional, ada banyak hal yang tidak nampak, tidak terlihat, tapi akhirnya ketahuan gitu. Akhirnya bisa kalian sadari di bulan September. Dan ini adalah tentang perubahan. Positive changes are on their way. Perubahan yang positif di bulan September itu akan berlangsung. Tapi pesannya yang harus disampaikan adalah kalian bisa mendapatkan perubahan tersebut apabila kalian sudah move on atau sudah meninggalkan yang lama yang tidak lagi serve kalian. Bisa begitu, itu pesannya. Karena tulisannya gini, a welcome relief from troubled times. Jadi ada relief, ada kelegaan dari waktu yang mungkin kemarin menyusahkan kalian, masalah-masalah yang menyusahkan kalian gitu. Dan tulisan selanjutnya adalah traveling or relocating.
saya nggak melihat ini sebagai travel yang benar-benar secara harafiah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ini juga bisa berarti bahwa kalian sudah meninggalkan yang lama dan menuju yang baru, sesuatu yang baru. Meninggalkan mungkin habit lama, kelakuan lama, sikap-sikap lama yang emang udah nggak sesuai lagi dengan yang terjadi pada saat ini. Intinya kalianlah yang harus berubah. Kalianlah yang bertanggung jawab atas perubahan dalam diri kalian. Jadi bukan gini, diam, nungguin perubahan yang terjadi. Tungguin aja, kata Mbak Lucy nanti ada perubahan, tungguin aja. Enggak gitu. Enggak gitu ya Taurus. Jadi harus dari diri kalian dulu yang berubah, maka keadaannya berubah. Saya rasa lebih make sense seperti itu. Oke? Karena kalau kalian tetap aja pegang sesuatu yang tidak buat kalian, tetap kalian pegangin terus, mau sampai kapan, my dear? Terus berharap perubahan terjadi. Nggak gitu juga kayaknya cara kerja semesta ya. Itu harus timbal balik. Sama juga kayak kita memberikan yang terbaik kepada semesta, semesta memberikan yang terbaik kepada kita. Kita memberikan yang jahat kepada semesta, semesta juga balikin yang jahat kepada kita. So, it's what goes around comes around. Apa yang kita keluarkan itu yang kita dapatkan kembali. Saya percaya seperti itu. Dan karena itu sudah terjadi dan sudah dialami sekian lama saya hidup, itulah yang terjadi. Saya mendapatkan apa yang saya berikan kepada semesta. Kalau tidak diberikan, kalau kita mager, diem aja ya nggak terjadi apa-apa juga. Gitu ya. Oke, lanjut dengan bacaan. You want this? No, it's too many. Kita lanjut dengan bacaan tarotnya ya. Oke, ditunggu sebentar. Minggu pertama September. Thank you. Oke. Minggu pertama di bulan September. I need some more, please. Thank you. Okay. I need more. Thank you. Dan yang selanjutnya minggu kedua ya. Sabar ya. Iya, saya udah sebulan nggak buka di YouTube ya untuk reading. Tapi kalau personal reading mah jalan terus. Ada aja yang saya bukain tarot, minta dibukain tarot, terutama pada saat saya ketemu mereka langsung di Jakarta. Ada aja ya, ada aja. Saya tidak pernah menutup diri, atau misalnya saya mau ketemu orang, saya malah pasti bawa tarot. Diminta nggak diminta, saya pasti bawa tarot. Gitu, oke. Ada Queen of Wands yang terbalik. So, di minggu pertama bulan September untuk kalian yang Taurus, ada hal yang ada hal yang tidak terduga yang terjadi. Tidak terduga? Baiklah. Ada hal yang tidak terduga yang menyangkut emosional kalian, dan itu berhubungan dengan, are you sure? Oke, orang dari masa lalu kalian. Iya, orang dari masa lalu kalian yang ngeselin. Oke, bahasa gampangnya deh, ngeselin. Oke, so di minggu pertama orang tersebut ngeselin dan kepengin datang lagi. Saya nggak ngomong soal hubungan romance aja ya, atau hubungan personal aja, hubungan percintaan, enggak, karena ini general reading. Tapi bisa juga itu orang itu pernah menjalin hubungan dengan kalian, tapi bisa juga mungkin hubungannya bisnis ya, dan itu mengesalkan kalian. Di minggu pertama aja kalian udah kesel nih Taurus, tapi siap-siap aja, oke? Tapi yang selanjutnya ada The Judgment, tapi segalanya bahkan jadi terbuka gitu ya. Segalanya jadi nyata.
yang tadinya kalian masih bertanya-tanya apakah orang masa lalu kalian ini sebenarnya baikkah, tidakkah. Jadi masih bertanya-tanya soal itu, tapi nanti di awal September setelah kalian bertemu lagi dengan orang tersebut malah jadi terbuka gitu. Terbuka bahwa oh si dia itu sebenarnya begini gitu. Ada Knight of Wands juga terbalik sih, berusaha untuk memasuki kehidupan kalian lagi Taurus. Tapi berhasil atau tidak dia masuk ke dalam kehidupan kalian itu bukan tergantung kartu, tergantung kalian ya. Tadi perubahan itu bukan tergantung apa-apa, tapi tergantung kalian sendiri. Mau atau tidak, terima atau tidak, itu keputusan ada di tangan kalian. Oke? Yang selanjutnya ada The Magician. Ini juga terjadi di minggu pertama bulan September. Hal-hal yang kalian inginkan, yang tadinya tampak impossible, yang tadinya tampak kayak nggak mungkin terjadi, nggak mungkin, tapi terjadi, beneran terjadi. Dan ini baik untuk kalian karena apapun yang kalian inginkan, manifestasikan bisa terjadi. Tapi ada tapinya juga, karena di sebelahnya kartunya terbalik dan itu adalah the word yang terbalik. Kemungkinan apapun yang kalian inginkan itu belum tentu disetujui oleh semesta. So, pertimbangkan lagi baik-baik ya. Apakah memang itu, karena tadi dibilangnya kan do research ya. Di-riset dulu baik-baik ya, Taurus. Apakah memang itu benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi? Ya. Karena kartu yang selanjutnya adalah Wheel of Fortune yang terbalik. Sorry, bukan the word. Wheel of Fortune yang terbalik. Jadi ada kemungkinan cycle-nya bukan buat kalian, kemungkinan juga semesta tidak memberikan dukungan kepada kalian, tidak memberikan keuntungan yang berarti untuk kalian dalam hal ini, tapi kalian dapat gitu. Mungkin sebaiknya ada pepatah atau nasihat yang bilang berhati-hatilah dengan keinginanmu. Berhati-hatilah dengan pikiranmu, berhati-hatilah dengan keinginan yang ada di dalam dirimu. Itu mungkin lebih masuk akal ya. Jadi apapun yang kalian inginkan bisa didapatkan di awal September, tapi apakah itu nanti karma baliknya itu baik atau tidak, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi di riset lagi. Karena kartu selanjutnya ini The Hermit ya. The Hermit atau Light Seeker, pencari cahaya, pencari kebenaran, dan ini kartunya Virgo. Dan Virgo kan konco kalian ya, sama-sama di elemen tanah, saya juga Virgo. So, Virgo itu sifatnya teliti. Sorry, saya jadi ngomongin Virgo, padahal The Hermit ya kartunya yang keluar. Oke, intinya gini, pencari kebenaran, pencari cahaya, pencari terang ya, itu adalah pribadi yang benar-benar meriset segala sesuatunya. Itu memang benar harus dilakukan, itu memang tidak bertentangan dengan kehendak Sang Pencipta, itu memang sesuai dengan kehendak semesta, dan itu akan jadi baik gitu. So, walaupun the magician-nya ada, kalian bisa membalikan segala sesuatu dari yang mustahil menjadi tidak mustahil, bisa. Tapi harus diriset lagi, apakah itu memang baik untuk kehidupan kalian ke depannya. Kalau baiknya untuk sesaat, gimana? Tapi kalau tetap mau kalian lakukan, nggak apa-apa juga. Ini adalah pilihan hidup ya, free will. Saya tidak pernah memberikan saran seperti, kamu harus ambil, kamu tidak harus ambil, kamu harus begini, kamu tidak. Itu hanya, saya hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan pesannya. Setelah itu saya kembalikan lagi kepada kalian, apakah kalian mau melakukannya atau tidak, itu terserah gitu ya. Oke, lanjut di minggu kedua bulan September ada Nine of Wands yang terbalik. Oke, di minggu kedua apapun yang kalian usahakan itu masih tertunda untuk bisa dicapai ya. Ada hal-hal yang tersembunyi dan tidak terbuka. Kalau di minggu kedua ya, tidak terbuka. Dan apa yang sudah kalian putuskan
ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Gitu ya, di minggu kedua. Ada the strength, diharapkan kalian tetap punya kekuatan untuk ya bertahan dalam situasi apapun. Situasinya mungkin tidak terlalu baik, mungkin situasinya juga masih ya abu-abu, nggak cerah, tapi juga nggak kelabu, jadi kayak di tengah-tengah begitu. Kalaupun itu yang terjadi dalam kehidupan kalian, tetap aja the strength ya. Ini yang kalian butuhkan di minggu kedua, kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Oke, terus the high priestess-nya yang terbalik. Oke. Beberapa hal yang menyangkut dengan spiritualitas juga diuji pada minggu kedua. Apakah itu hubungan kalian dengan Sang Pencipta atau hubungan kalian dengan semesta, itu diuji. Saya rasa sih sudah dari minggu pertama ya. Dari pertama juga udah ujiannya udah kelihatan nih. Saya nggak bilang bulan September adalah bulan yang tidak baik untuk Taurus, tidak. Tapi penuh tantangan, iya. Tinggal gimana kalian melihatnya, sebagai tantangan atau sebagai halangan. Itu terserah kalian. Ada Two of Cups yang terbalik, beberapa hal yang menyangkut dengan kayak persetujuan, billing-billing tertentu, itu juga banyak yang tertunda atau belum bisa dilaksanakan, belum bisa diselesaikan di minggu kedua bulan September. Lanjut dengan Page of Swords. Bahkan orang yang kalian harapkan untuk datang dan membantu tidak datang. Tapi kan tadi ada yang bantu di depan bilang begitu ya. Iya, tapi kan juga saya bilang bahwa itu kemungkinan bukan orang yang kalian harapkan justru. Kalian maunya A, yang datang B, yang ngebantu. Gitu. Dan kalian bertanya-tanya, kok jadi B sih, saya maunya A. Nggak bisa maunya kalian ya. Makanya saya bilang tadi, research dulu apakah memang ini yang dimaui oleh semesta, apakah memang ini jalannya, apakah memang ini untuk kalian Taurus. Kalau iya, lanjutkan. Kalau enggak usah gitu ya. Oke, lanjut dengan Queen of Cups. Dalam urusan perasaan, dalam urusan yang lebih personal pun belum ada titik terang di minggu kedua. Oke, tapi saya nggak bilang percintaannya buruk ya, Taurus. Nggak, saya nggak bilang begitu. Overall sih, ya memang tidak terlalu manis ya, tidak terlalu baik, tapi tantangannya ada tentu saja, dan itu perlu kalian hadapi ya dengan lapang dada ya. Oke, saya pakai untuk minggu ketiga dan keempat dari bulan September, pakai kartu yang lain. Oke, Light Seeker. Thank you. Oh, thank you. I need some more, please. I need some more. Thank you. Kebanyakan. Ini duluan. Alright, I need one more, please. I need one more. Ada yang jatuh? Kayaknya iya tapi enggak. I need one more, please. Oke, belum. Ya, 3. Ya udahlah. Yang terakhir. Minggu terakhir ya, itu tadi baru minggu ketiga. Minggu terakhir saya minta lagi, tolong. Oke, I can put this to here. No need. Baiklah, tidak perlu. Oke, tidak perlu. Jadi 1 dong. Hai. Oke, seperti ini. Want it like this. Oke. Di minggu ketiga ada the word. Nah, mulai terbuka yang tadi di minggu pertama sama kedua
banyak hal yang tertutup dan tidak terbuka sampai kalian bingung ini maunya bagaimana sih. Yang saya harapin malah nggak dateng, nggak tampak. Yang tidak diharapin malah dateng, kayak gitu ya. Di minggu ketiga ada harapan ya. The word ya, semesta mendukung kalian, apapun yang kalian lakukan akan terbuka. Kemudian juga Three of Sword-nya terbalik ya kan. Three of Sword-nya terbalik, sementara kalian yang masih bingung-bingung, yang masih berada terjepit di antara permasalahan yang nggak selesai-selesai, itu bisa diselesaikan ya pada minggu ketiga. Thanks God gitu ya, terima kasih Tuhan. Kita aminin yang baik-baik tentu saja, oke. Kemudian ada Six of Sword, oke. Mulai ada pergerakan yang tadinya agak-agak nggak tahu arahnya kemana, mulai ada pergerakan di minggu ketiga, oke. Baik-baik saja. Kemudian ada Seven of Sword, kalian sudah mulai bisa menjalaninya, tapi hati-hati, ada yang terhilang di sini. Ada yang kalian kumpulkan, kemudian bukan dikumpulkan sih, diruntun ya. Kan tadi disuruh research, jadi sudah disatu-satukan gitu ya, di apa sih bahasa Indonesia, susah bener sih. Kalian apa ya, kalian sudah diruntun gitu, bahasa Indonesianya diruntun ya, kalian satu-satukan gitu, ditata, astaga Lucia mohon maaf, ditata, yang sudah kalian tata sedemikian rupa, ada yang tercecer. Oke, ini dalam bidang apa aja, keuangan, karir, bisnis. Jadi hati-hati ya, di minggu ketiga ada yang terhilang, ada yang tercecer. Yang udah kalian tata sedemikian rupa, udah di-riset sedemikian rupa pun masih tercecer. Oke, lanjut dengan Page of Swords. Masih bisa dilaksanakan dengan baik, apapun itu. Tidak apa-apa, bisa berlangsung dengan baik. Kemudian ada Ace of Page, Page of Sword, dan King of Wand. Ada yang terbalik 2 kartu, yang satu tidak terbalik. Ini di minggu ketiga diperlukan lagi balancing ya. Diperlukan lagi keseimbangan kalian. Karena itu tadi, kalian udah runtunin, kalian udah tata sebaik-baiknya, tapi masih ada yang terhilang di minggu ketiga. Minggu keempat atau minggu terakhir, itu ada Mercury retrograde tanggal 27 September dan the moon-nya keluar. Means ini akan berimbas kepada kalian. Mercury retrograde kali ini akan berimbas juga seperti Mercury retrograde yang sebelumnya tentang komunikasi. Berhati-hatilah menyimpan misalnya email atau kesepakatan atau apa, karena bisa aja itu hilang, bisa aja. Makanya tadi ada yang dimana tuh tentang kesepakatan yang tidak terjadi. Oh ya, ini di sini di minggu kedua ya, seperti itu. Di minggu terakhir pun itu yang terjadi. Ada Knight of Sword, kalian mesti kejar lagi apa yang jangan hilang fokus gitu ya. Tetap kejar aja apa yang memang harus kalian lakukan gitu ya. Tetap kejar mimpi kalian, kejar dalam tanda kutip, dalam arti fokus ya, bukan kejar lari gitu, enggak. Fokus apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang menjadi goal kalian gitu. Oke, lanjut dengan Three of Wands dan The Emperor yang terbalik. Oke, ini bicara tentang masa depan dan kalian ngerasa hopeless, masa depannya tidak terlalu baik, tidak terlalu kelihatan, tapi don't worry, ini hanya bagian dari perjalanan. So di minggu keempat mungkin Mercury retrograde-nya berkuasa di situ, full moon-nya juga berkuasa di situ, sehingga menimbulkan perasaan-perasaan yang kayak hopeless, kayak nggak menentu gitu ya. The Hierophant, kembali kepada Sang Pencipta, hubungan kalian diperbaiki lagi. Semoga itu bisa menjadi lebih baik hubungan kalian dengan Sang Pencipta. Ada Four of Sword yang terbalik, kalian ngerasa agak mager nih ya, kayak nggak ada jalan lagi, tapi tetap harus dikembalikan lagi fokusnya. Jangan mager, tetap aja berfokus pada apa yang kalian inginkan. Ada Eight of Wands dan yang terakhir adalah Justice.
keadilan ada untuk kalian. Fokus dengan apa yang kalian jadikan goal atau jadikan tujuan. Oke? Baiklah, ini kayaknya kepanjangan. Saya nggak ngerti, ini kepanjangan banget, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Untuk pesan dari Oracle card-nya aja, satu aja ya, monologi Oracle card aja ya. Satu aja. Oh ya. Satu dari Oracle dan satu dari Angel, Archangel message deh ya. Iya sih. Sih. Nyambung nih. Courage. Dibutuhkan keberanian kalian untuk menghadapi bulan September, Taurus. Karena tidak terlihat wow, tapi memang harus dihadapi. Oke? Dibutuhkan keberanian dalam diri kalian. Yang selanjutnya juga nyambung. Take time to breathe out. Kalau perlu meditasi, kembali lagi yang bolong-bolong sholatnya, yang beribadahnya juga suka lupa, kembali lagi. Karena ada pesan yang terpenting dari semua pesan, dan ini ada di minggu keempat, itu adalah kembali kepada pencipta kalian, Tuhan kalian. Saya membaca ini untuk zodiak yang mana saya lupa, tapi intinya memang hari-hari ini dipenuhi oleh ketidakpastian. Untuk itu sebaiknya memang kita menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta menjadi lebih baik lagi, supaya segala sesuatunya juga dapat berjalan dengan ya sudahlah, kalau memang ini yang terjadi, ya sudahlah terjadi, tapi kita masih bisa bernafas dengan lega dan bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih kepada kita. Gitu ya. Oke Taurus, sekian aja, terima kasih banyak, semoga tidak bosen ya. Mungkin videonya kali ini kepanjangan, tadi pun sempat di-cut sedikit, mohon maaf. Kita ketemu lagi ya di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. God bless you all. Bye.